Arum Fitriani, NIM 23010900010. Pada kesempatan kali ini, saya hendak menyampaikan 2 materi psikologi pendidikan guna memenuhi tugas UAS Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Neneng Ratnasari. Oke, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Nah, meskipun kita belajar dengan keadaan daring, kita tidak boleh putus semangat untuk menuntut ilmu. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan satu materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, nanti kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama itu ada pengertian belajar, yang kedua ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar, yang ketiga itu ada faktor kondisi fisiologis, dan yang terakhir itu lingkungan yang dapat mempengaruhi belajar. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian belajar? Ada yang tahu nggak? Nah, pengertian belajar. Belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku dan pengalaman hidupnya dari hasil interaksi yang menyangkut kognitif dan psikomotorik. Yang selanjutnya yakni faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi kondisi fisiologis. Nah, karena kondisi ini sangat melatar belakangi aktivitas belajar. Karena kondisi jasmani yang kurang sehat itu akan berbeda dengan kondisi jasmani yang sehat. Seperti halnya apabila ada seorang murid yang sedang sakit, itu akan berbeda penangkapan belajarnya dengan kondisi murid yang jasmaninya sedang sehat. Jadi seperti itu. Penangkapan materinya akan lebih mudah yang sehat tadi. Dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor ini tuh berasal dari luar, seperti keluarga, masyarakat. Nah, jadi seperti itu. Dan yang ketiga itu tadi ada faktor kondisi fisiologis. Di sini meliputi 2 bagian. Yang pertama ada keadaan fisik dan yang kedua keadaan panca indera. Nah, kondisi fisik itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar. Karena jasmani yang sehat akan kalah dengan keadaan orang yang jasmaninya sedang sakit. Nah, sedangkan kondisi panca indera. Nah, pada saat kita belajar itu panca indera itu sangat kita gunakan ya, seperti halnya mata, telinga. Nah, sebagai alat untuk mendengar serta melihat. Dan ini kan dilakukan untuk melakukan observasi dan lain-lain. Maka dari itu, kondisi panca indera ini sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, lingkungan yang dapat mempengaruhi belajar. Nah, merupakan hal-hal yang tidak menguntungkan yang dapat mengganggu perkembangan mental anak. Seperti halnya lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Nah, maka dari itu, apabila kita sebagai calon ibu ya, calon pendidik, nah, apabila kita sedang mengalami masalah atau apa itu jangan diperlihatkan ke anak. Nantinya malah anak akan menjadi tekanan batin, terus pikiran. Nah, itu nanti akan mempengaruhi hasil belajar anak. Jadi seperti itu. Saya lanjutkan ke materi yang kedua, yakni belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, pokok bahasanya itu ada 4. Di sini kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian belajar, yang kedua ada jenis-jenis belajar, yang ketiga ada prinsip-prinsip pembelajaran, dan yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, ini tadi sudah kita bahas di video sebelum ini ya, jadi kita hanya menegaskan sedikit-sedikit saja. Yang pertama ada pengertian belajar. Nah, tadi sudah dibahas ya di video sebelum ini. Apa sih pengertian belajar itu? Nah, belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan,
dan sikap dan nilai positif sebagai suatu pengambilan dari berbagai materi yang telah kita pelajari. Nah, dari materi yang kita pelajari nanti, kita akan mendapatkan suatu perubahan, baik perubahan sikap, keterampilan, maupun pengetahuan. Jadi seperti itu. Jenis-jenis belajar di sini nanti kita akan membahas 6 jenis-jenis belajar. Yang pertama ada belajar isyarat dan belajar dalil. Yang kedua ada belajar stimulus respon. Yang ketiga ada belajar merantaikan. Yang keempat ada belajar asosiasi verbal. Yang kelima ada belajar membedakan, dan yang terakhir itu ada belajar konsep dan memecahkan masalah. Kemudian kita akan mempelajari tentang prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu ada perhatian dan motivasi, ada keaktifan, ada pengalaman, ada pergaulan dan tantangan, dan ada perbedaan individu. Perhatian dan motivasi ini sangat diperlukan ya dalam pembelajaran, karena apabila kita itu memberikan suatu motivasi terhadap murid kita, nah nanti murid kita ini akan lebih semangat untuk belajar. Nah, keaktifan sendiri itu juga sangat penting di pembelajaran ya. Dengan anak aktif, nanti itu belajar itu akan menjadi suatu pembelajaran yang efektif. Nah, jadi seperti itu. Dan yang keempat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, ini tadi sudah dibahas di video sebelumnya juga ya. Ada 4 faktor. Yang pertama ada faktor-faktor non-sosial, yang kedua ada faktor sosial, yang ketiga ada faktor fisiologis, dan yang keempat ada faktor psikologis. Nah, faktor non-sosial itu seperti keadaan udara, tempat, alat pembelajaran. Nah, itu merupakan contoh dari faktor-faktor non-sosial. Yang kedua itu ada faktor sosial. Nah, faktor sosial belajar yang dimaksud di sini adalah faktor manusia. Nah, kita ini dan yang dimaksud itu. Dan yang ketiga itu ada faktor fisiologis. Yang dimaksud di sini adalah keadaan jasmani. Maksudnya, apabila kita belajar dengan keadaan jasmani yang sehat, nah nanti kita itu akan lebih semangat, terus lebih efektif juga saat pembelajaran, karena fokusnya itu lebih fokus lagi gitu loh, seperti itu. Dan yang keempat ada faktor psikologis, suatu pendorong yang berpengaruh besar seperti cita-cita. Nah, apabila kita memiliki cita-cita, maka kita itu akan menggapainya semangat kita gitu. Nah, maka dari itu dengan kita belajar sungguh-sungguh, kita akan bisa menggapai cita-cita kita tersebut. Jadi seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.